Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Materi pokok yang akan kita pelajari di sini, yang pertama tentang karakteristik bunyi, yang kedua resonansi dan frekuensi sumber bunyi, yang ketiga intensitas dan skala desibel, 4 interferensi dan pelayangan bunyi, 5 efek Doppler. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar berkah ilmu yang kita pelajari. Karakteristik bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik sehingga gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Gelombang bunyi juga merupakan gelombang longitudinal karena partikel-partikel medium yang dilalui oleh gelombang bunyi bergetar sejajar dengan arah rambatan bunyi. Anatomi gelombang bunyi. Ini rapat, ini renggang. Pada kasus gelombang bunyi di udara, rapatan adalah daerah udara bertekanan tinggi, sedangkan renggangan adalah daerah udara bertekanan rendah. Jenis-jenis bunyi. Ada bunyi audiosonik, bunyi infrasonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi audiosonik mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sedangkan bunyi infrasonik mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ultrasonik itu mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Kecepatan gelombang bunyi. Kecepatan bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah titik pada suatu gelombang bunyi, misal sebagai rapatan atau renggangan tiap satuan waktu. Dalam zat cair, zat padat, dan zat gas. Dalam zat cair, rumusnya V sama dengan akar B per mu 0. Dalam zat padat, V sama dengan akar E per mu 0. E itu adalah modulus Young ya. Dalam gas itu V sama dengan akar lambda dikali P0 per Ru 0. Berikutnya resonansi dan frekuensi sumber-sumber bunyi. Benda-benda yang bergetar tersebut cenderung untuk bergetar pada frekuensi tertentu atau satu set frekuensi, dan frekuensi bergetar benda tersebut dinamakan frekuensi alamiah benda. Jika amplitudo getarannya cukup besar dan frekuensi alamiahnya berada pada rentang frekuensi pendengaran manusia, maka benda akan menghasilkan gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Semua benda yang mempunyai suatu frekuensi alamiah atau serangkaian frekuensi ketika bergetar, kualitas atau warna bunyi yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar bergantung pada frekuensi alamiah gelombang bunyi dan dihasilkan oleh benda tersebut. Nah, jika dua benda yang saling berhubungan mempunyai frekuensi alamiah sama dan salah satu bendanya saling bergetar, maka getarannya akan memaksa benda kedua untuk ikut bergetar dan peristiwa ini dinamakan dengan resonansi. Hasil resonansi ini adalah getaran yang lebih besar, artinya amplitudo yang bergetar resonansi lebih besar dari amplitudo getaran sumber. Prinsip resonansi dimanfaatkan dalam alat-alat musik seperti gitar, biola, kecapi, harpa, gong, seruling. Resonansi getaran senar. Ketika seutas senar yang kedua ujungnya terikat seperti pada gitar, biola, dan kecapi digesekkan atau dipetik, maka pada senar akan berbentuk gelombang transversal yang merambat pada senar atau mengalami pemantulan pada ujung-ujung terikat dan terjadi interferensi antara gelombang sumber dengan gelombang pantul. Peristiwa interferensi ini menghasilkan gelombang berdiri atau gelombang stasioner dan perpindahan energi dari gesekan ke senar maksimum pada keadaan resonansi. Adanya resonansi menyebabkan terbentuknya gelombang stasioner di udara yang merambat secara longitudinal ke telinga kita sebagai nada musik. Pola gelombang berdiri atau keadaan resonansi untuk keempat harmonik atau frekuensi terendah dari senar yang digetarkan diilustrasikan seperti gambar ini.
Resonansi pipa organa. Pipa organa merupakan alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Beberapa seperti seruling, trombon, saksofon, dan lonceng merupakan contoh sumber-sumber bunyi yang memanfaatkan prinsip resonansi kolom udara. Pipa organa terbuka. Jika sebuah pipa organa terbuka ditiup, maka akan terjadi getaran partikel-partikel di udara di dalam pipa atau kolom udara dan membentuk gelombang stasioner yang terdiri dari rapatan dan renggangan secara berurutan. Untuk resonansi pipa organa ujung terbuka, jumlah perut selalu lebih 1 dari jumlah simpulnya. Jadi perut sama dengan simpul ditambah 1. 3 keadaan resonansi terendah pada pipa organa ujung terbuka. Ini ilustrasi gambarnya. Panjang gelombang untuk setiap keadaan resonansi itu dirumuskan dengan lambda n-1 sama dengan 2L per N, di mana L adalah panjang senar, N adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Frekuensi untuk setiap keadaan resonansi, F sama dengan V per lambda, atau V n-1 sama dengan N per 2L dikali dengan V, di mana N adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pipa organa tertutup. Pada resonansi pipa organa tertutup, jumlah simpul perut sama dengan simpul. 3 keadaan resonansi terendah pada pipa organa ujung tertutup. Perhatikan ilustrasi gambarnya. Nah, pada gelombang untuk setiap keadaan resonansi pipa organa ujung tertutup, persamaannya lambda n-1 sama dengan 4 per 2n-1 dikali L, dengan L adalah panjang pipa, N adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Frekuensi resonansi pipa organa ujung tertutup, rumusnya F n-1 sama dengan 2n-1 per 4L dikali dengan V. Intensitas dan skala desibel. Intensitas gelombang bunyi adalah daya gelombang bunyi yang dipindahkan melalui bidang tertentu tiap satuan luas yang tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Intensitas bunyi menggunakan skala desibel, dia kelipatan dari 10. Taraf intensitasnya rumusnya TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI adalah taraf intensitas bunyi, satuannya desibel, I intensitas bunyi, satuannya W per M kuadrat, I0 adalah intensitas standar, satuannya W per M kuadrat. Biasanya I0 atau intensitas ambang pendengaran itu nilainya 10 pangkat min 12 W per M kuadrat. Interferensi dan pelayangan bunyi. Ketika gelombang mengalami interferensi konstruktif, maka amplitudonya maksimum, dan ketika gelombang mengalami interferensi destruktif, maka amplitudonya minimum. Pada gelombang bunyi, intensitasnya bergantung pada amplitudo gelombang. Karena pada peristiwa interferensi terjadi keadaan maksimum dan minimum secara periodik, maka hasil interferensi gelombang bunyi adalah bunyi keras dan lemah secara periodik, dan peristiwa ini disebut dengan pelayangan bunyi. Satu layangan terdiri dari bunyi keras, lemah, keras, atau bunyi lemah, keras, kembali ke lemah. Periode dan frekuensi pelayangan. Rumusnya T sama dengan setengah dalam kurung 2 per F1 min F2 sama dengan 1 per F1 min F2, atau di F pelayangan itu sama dengan F1 min F2. T aksen ini adalah periode pelayangan, T saja periode gelombang bunyi, F aksen frekuensi pelayangan, F1 adalah frekuensi gelombang bunyi pertama, F2 adalah frekuensi gelombang. Efek Doppler merupakan sebuah peristiwa yang terjadi ketika sumber gelombang bergerak terhadap pengamat atau pendengar, dan dapat terjadi pada semua jenis gelombang seperti gelombang permukaan air, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya. Efek Doppler untuk gelombang bunyi ditunjukkan pada peristiwa meningginya nada bunyi ketika mendekati pendengar dan melemahnya nada bunyi ketika menjauhi pendengar. Karena tinggi nada ditentukan oleh frekuensi, maka peristiwa efek Doppler dapat dikatakan sebagai peristiwa perubahan frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan oleh gerak relatif di antara
Hubungan frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat FP dengan frekuensi sumber bunyi Fs dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikali dengan Fs, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, V adalah kecepatan bunyi, Vp kecepatan pengamat, Vs adalah kecepatan sumber bunyi. V selalu bernilai positif, sementara Vs dan Vp positif jika searah dengan arah dari sumber ke pengamat, dan nilainya ini negatif jika berlawanan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.